Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Muhammad Faisal Fuad, mahasiswa PPL dari UIN Walisongo Semarang. Kali ini kita akan mempelajari mengenai menghitung peluang suatu kejadian. Peluang itu adalah percobaan, yaitu suatu eksperimen yang hasil dapat dicacah. Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan disebut ruang sampel. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian ruang. Jadi bila suatu kejadian seperti melempar kelereng, melempar dadu, itu adalah himpunan bagian, itu kejadiannya kan. Kemudian kemungkinan muncul angka 2 pada dadu, kemungkinan muncul angka 1 pada dadu, itu merupakan ruang sampelnya. Ini bisa kita lihat yang terdapat pertanyaan pada pelantunan 1 buah dadu, itu ruang sampelnya itu. Kemudian kejadian yang munculnya itu. Kemudian di sini peluang dari suatu kejadian bisa dirumuskan PA sama dengan NA per NS. PA itu apa? PA itu peluang munculnya suatu kejadian. NA banyak anggota dalam kejadian A, NS banyak anggota dari himpunan ruang sampel. Contohnya seperti ini. Pada pelemparan dadu, tentukan peluang kejadian bilangan 2. Jadi dadu itu dilempar, peluangnya angka 2 yang muncul. Angka 2 yang muncul di dadu itu seperti ini. Muncul angka 2, maka A-nya adalah 2. NA sama dengan 1 karena dadunya yang dilempar 1 kan tadi. Kemudian 1 kali NS-nya banyak anggota himpunan sampel. Kan pada dadu itu terdapat NA-nya 6 karena pada ruang dadu itu terdapat 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya NA-nya 1, NS-nya 6 itu ya. Kemudian B, misalkan B adalah kejadian yang muncul bilangan prima, maka B kan bilangan prima itu pada dadu kan 2, 3, 5 gitu. Kemudian NB-nya 3. Jadi PB 3 per 6 sama dengan disederhanakan setengah. Oke, paham ya? Kemudian frekuensi harapan. Di sini frekuensi harapan mempunyai rumus FH sama dengan PA dikali N. Dikali N yaitu nanti akan saya perjelas di Word-nya. Kemudian di sini terdapat contoh frekuensi harapan itu
adalah hasil kali peluang PA dengan banyaknya percobaan. Jadinya peluangnya berapa dan berapa kali percobaan tersebut. Ini 3 buah uang logam yang berisi gambar G dan A, angka A dilempar bersama-sama selama 80 kali. Jadinya tentukan harapan munculnya ketiga angka. S-nya kita ngumpulin dulu. Kan gambar angka pada uang logam kan cuma ada itu, kemudian koinnya ada 3, kan kita bisa GGG itu gambar-gambar, GGA gambar-gambar angka gitu, dan seterusnya ini ya sampai AAA. Kemudian sehingga terdapat 8. Kemudian kita masukkan rumus 1/8 dikali ini N-nya 80 kali gitu. Oke, paham teman-teman? Kemudian terdapat kejadian saling lepas. Pada kejadian saling lepas ini mempunyai rumus P A bagian B sama dengan P A ditambah PB. Di sini yaitu PA merupakan kejadian yang saling lepas, itu maksudnya dari kejadian A dan kejadian PBB, maka kejadian saling bebas. Saling bebas itu seperti sebuah dadu dilempar sekali, itu munculnya 2 peluang. Munculnya seperti yang di sini, berapa peluang munculnya bilangan kurang dari sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 4. Tuh, seperti ini pengerjaannya. Tinggal kita masukkan rumus-rumusnya saja di sini. Oke, teman-teman. Kan pada A kejadian munculnya bilangan kurang dari 2, maka A sama dengan, kan kurang dari 2 itu cuma 1 dan 2, maka PA 2/6. 6-nya dari mana? Karena di dadu itu ada 6 sisi gitu ya, sama dengan 1/3 itu disederhanakan. Kemudian kejadian tidak saling lepas, seperti pada kartu bread akan diambil 1 kartu. Berapa peluang terambilnya kartu raja atau kartu keriting itu. Caranya sama seperti yang di kejadian saling lepas, tetapi perbedaannya pada 1 bed 52 kartu ya, berapa peluangnya terambil kartu raja atau kartu keriting gitu. Kemudian kejadian saling bebas, ini kejadian saling bebas seperti 2 dadu, berarti dadunya ada 2, itu dilempar bersama-sama, itu namanya
kejadian saling bebas. Itu tentukan peluang munculnya bilangan 4 pada dadu biru dan bilangan 3 pada dadu putih. Jadinya kita lempar ya. Yang dadu biru 6 kali, dadu putih 6 kali. Itu peluangnya muncul 4 sama 3. 4 pada dadu biru, 3 pada dadu putih. Itu jadinya total kita melemparnya ada 36 kali. Kemudian terdapat kejadian tidak saling lepas. Itu kejadian mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain, maka dua kejadian tersebut tidak saling bebas atau bersyarat. Langsung saja pada contohnya, sebuah kantong berisi 6 kelereng hitam dan 3 kelereng putih diambil secara acak 2 kali berturut-turut masing-masing, 1 tanpa pengembalian, jadinya diambil tanpa dikembalikan kembali. Kemudian peluang mendapatkan hitam pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua itu seperti ini. PA-nya adalah terambilnya bola hitam. Itu ya, pengambilan pertama adalah kan hitamnya 6, totalnya semuanya ada 9, jadinya 6/9. Kemudian PB per A, peluang terambilnya bola kedua putih dengan syarat terambilnya bola pertama hitam. Itu 3/8. Kenapa kok 3/8? 3-nya dari kelereng putih, 8-nya dari, kan tadi semuanya 9, kemudian sudah dikurangi peluang pertama tadi, jadinya tinggal 8. Kemudian langsung saja kita hitung 2/3 dari PA dikali 3/8 dari PB per A itu. Oke, cukup. Sekian dari saya penjelasannya. Bila kurang jelas, mohon ditanyakan di kelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.